Dikabarkan segera menikah dan disebut jadi mualaf, artis Naysila Mirdad minta doa. Pemirsa Kebun Arto, aktris Naysila Mirdad dikabarkan segera menikah dengan kekasihnya Rustiadi Samanau. Dirinya juga disebut-sebut jadi mualaf. Mengenai kabar tersebut, Naysila Mirdad tidak membantah dan juga membenarkan. Kenapa selalu bawa-bawa arah ke sana ya, kata Naysila Mirdad ketika ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jalan Harsono RM Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa 14 Desember 2021. Ketika ditanyakan kembali untuk meminta penegasan soal kabar menjadi mualaf, lagi-lagi wanita berusia 33 tahun itu tak mau menjawabnya. Pokoknya doain aja, ucap anak dari Jamal Mirdad dan Lydia Kandou itu. Hanya saja diakui Naysila Mirdad, apapun kepercayaan yang diyakini saat ini tentu adalah keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Semuanya yang terbaik, ujar Naysila Mirdad. Kisah cinta Naysila Mirdad seolah mengulang cerita asmara Lydia Kandou dan Jamal Mirdad, orang tuanya. Ia dikabarkan sebentar lagi akan menikah dengan kekasihnya Rustiadi Samanau. Kabar soal wanita yang akrab disapa Nay ingin menikah disampaikan langsung oleh ayahnya Jamal Mirdad belum lama ini. Namun ibunya Naysila, Lydia Kandou, belum tahu kalau putrinya akan segera melepas status lajang dan menikah dengan Rustiadi Samanau. Belum tahu kabar Naysila mau menikah, tapi memang pacarnya sih baru bilang kalau dia serius sama Nay, gitu aja, kata Lydia Kandou ketika dihubungi awak media Rabu 13 Mei 2020 yang lalu. Lydia menduga kalau kabar pernikahan yang sudah beredar baru saja penentuan tanggal antara Nay dan kekasih. Hanya saja mereka belum lamaran. Ya, orang tuanya belum minta menikahkan anaknya, ucapnya. Pemirsa Kebun Arto, Lydia menegaskan bahwa ia tahu hubungan asmara Nay dengan kekasihnya saat ini. Jalinan asmaranya pun terbilang baik-baik saja. Pacarannya sudah lama, ya sekitar 4 tahun kalau tidak salah, dan sudah dikenalin. Orangnya juga baik, tapi beda keyakinan, jelasnya. Akan tetapi Lydia tak mau membahas soal perbedaan keyakinan antara Nay dengan kekasihnya. Ia menyerahkan semuanya kepada sang anak. Saya sih kalau anaknya cocok, keluarga tinggal merestui aja dan mendoakan yang terbaik, ungkapnya. Lebih lanjut, Lydia Kandou tak mau banyak membicarakan soal kabar pernikahan Naysila Mirdad dengan kekasihnya itu. Ia ingin mendengar lebih dulu dari sang anak. Doakan saja kalau memang jodohnya ya dilancarkan, ujar Lydia Kandou. Pemirsa Kebun Arto, kisah cinta beda keyakinan Naysila Mirdad dan sang kekasih ini seolah mengulang kisah cinta Lydia Kandou dan Jamal Mirdad di masa lalu. Pasangan ini pacaran hingga menikah meski beda keyakinan. Perceraian mereka terjadi pada 2013 silam setelah menjalani biduk rumah tangga selama 27 tahun. Meski telah bercerai, lagi-lagi mereka kembali diidolakan oleh orang-orang sebagai salah satu pasangan mantan suami istri paling akur. Hingga kini mereka masih sering bersama-sama dan momen-momen tertentu, misalnya saat merayakan hari raya dan ulang tahun anak. Perjuangan Lydia dan Jamal untuk memulai biduk rumah tangga hingga memang terbilang berliku dan berbelit. Berawal dari Rano Karno, sahabat Lydia Kandou, yang mengenalkan mereka berdua. Pemirsa Kebun Arto, Jamal yang saat itu sedang dalam puncak popularitasnya, Lydia justru mengaku tak mengenal sosok Jamal. Dari sanalah Jamal sering menitipkan salam kepada Lydia melalui Rano.
Barulah di tahun 1983 di sebuah studio musik Lydia bertemu dengan Jamal untuk kali pertama. Namun baru pada pertemuan yang kesekian kali Lydia mulai tertarik kepada sosok Jamal. Apalagi keduanya semakin dekat setelah kerap manggung bersama ke sejumlah daerah. Lydia banyak melihat kebaikan di diri Jamal. Simpati itu pun berubah menjadi cinta. Namun kisah cinta keduanya tak pernah berjalan mulus. Saat masih berpacaran, banyak isu miring menimpa Jamal. Disebut-sebut Jamal pernah berhubungan dengan wanita lain seperti menghasilkan seorang anak. Pemirsa Kebun Arto, Jamal pun dikatakan tidak akur dengan ayahnya, tapi semua isu itu tidak menghalangi Lydia untuk menatap menikah dengan Jamal. Pemirsa Kebun Arto, halangan selanjutnya datang dari orang tua Lydia, terutama sang ibu MJP Gyekjok Kam, yang tak setuju Lydia menikah dengan Jamal yang dinilainya urakan. Namun rasa cinta di diri Jamal, Lydia sudah tak bisa terbendung. Meski berbeda agama dan latar belakang, keduanya nekat menikah diam-diam pada 30 Juni 1986. Setelah resmi menikah, barulah Lydia memberitahu keluarganya yang tentu disambut dengan amarah dan rasa kecewa. Akan tetapi Jamal dan Lydia tak henti berusaha melembutkan hati sang ibu. Rutin keduanya mengunjungi sang bunda di Bandung setiap akhir pekan. Pemirsa, waktu berlalu. Akhirnya hati sang ibu pun luluh dan mau memberi restu. Setelah restu dari orang tua diperoleh, kini giliran Jamal Lydia harus berjuang meresmikan pernikahan mereka di muka mata hukum. Sebab menurut undang-undang, pernikahan tidak boleh dilangsungkan antara dua zoli yang berbeda keyakinan. Namun setelah melewati perjuangan panjang, akhirnya mereka bisa mencatatkan pernikahan di pengadilan negeri pada tahun 1995. Pasangan ini pun dikaruniai 4 putra putri, yakni Hana Natasha Maria Mirdad, Kenang Kana Mirdad, Naysila Nailani Mirdad, dan Natana Gaza Mirdad. Sudah 6 tahun mereka bercerai, Lydia Kando dan Jamal Mirdad tetap harmonis dan berhubungan baik hingga hari ini. Sekian tayangan Kebun Arto. Dari Kebun Arto, ikuti tayangan-tayangan yang lebih menarik.